Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fiana Zaira dengan NIM 18075087. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang tugas minggu ke-11 yaitu penyakit menular diare. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Topik pembahasan yang akan dibahas yang pertama pengertian diare, gejala diare, penyebab diare, akibat diare, cara pencegahan diare, cara pengobatan diare, dan menu satu hari bagi penderita diare. Baiklah, masuk kepada topik yang pertama yaitu pengertian diare. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah padat. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar encer tersebut dapat disertai lendir dan darah. Menurut WHO, diare adalah buang air besar encer atau cair lebih dari 3 kali sehari. Diare akut adalah diare yang awalnya mendadak dan berlangsung singkat dalam beberapa jam atau per hari. Orang yang mengalami diare akan kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi pada tubuh. Hal ini membuat tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan atau membahayakan jiwa, khususnya pada anak-anak dan orang tua. Tanda-tanda orang mengalami dehidrasi antara lain yaitu yang pertama, penderita sangat kehausan. Mulut dan lidah penderita kering serta mata cekung. Selanjutnya, waktu kulit dipijit, lipatan kulit perlahan-lahan akan kembali seperti semula. Dan denyut nadi sangat cepat pada seorang anak yang kurang dari 18 bulan. Terlihat adanya noktah lembut pada puncak kepala yang cengkung ke bawah, yaitu bagian dari ubun-ubun. Selanjutnya, jenis-jenis diare. Jenis yang pertama yaitu diare akut. Diare akut adalah diare yang disebabkan oleh virus rota, virus yang ditandai buang air besar lembek atau cair, bahkan air saja. Frekuensi 3 kali atau lebih dalam sehari berlangsung selama 14 hari. Jenis yang kedua yaitu diare bermasalah. Diare yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit, intoleransi laktosa, alergi protein, susu sapi, penularan secara vokal oral kontak dari orang ke orang, atau kontak dari orang dengan alat rumah tangga. Jenis selanjutnya yaitu diare persistes. Diare akut yang menetap, di mana titik sentral patogenesis diare tersebut adalah kerusakan mukosa usus. Diare persisten ini merupakan istilah yang dipakai di luar negeri yang menyatakan diare yang berlangsung selama 15-30 hari dan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya diare. Faktor yang mempengaruhi penyakit diare ini antara lain yaitu kebiasaan perilaku. Selanjutnya yaitu faktor dari sanitasi lingkungan. Selanjutnya faktor dari status sosial ekonomi dan yang terakhir adalah faktor status gizi. Cara terjadinya diare yang pertama yaitu diare dapat ditularkan melalui tinja yang mengandung kuman, penyebab diare tersebut.
Selanjutnya, tinja tersebut dikeluarkan oleh orang yang sakit atau pembawa kuman yang buang air besar di tempat yang sembarangan. Selanjutnya, tinja tadi mencari lingkungan, misalnya air, sungai, dan air sumur. Jika orang sehat yang menggunakan air sumur atau air sungai yang sudah tercemari, kemudian mereka juga akan bisa menderita penyakit diare tersebut. Cara-cara pencegahan diare. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada 5 waktu penting. Yang pertama yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang makanan, setelah menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan. Pencegahan diare kedua yaitu meminum air minum sehat atau air minum yang telah diolah, antara lain dengan cara merebus, pemanasan dengan sinar matahari, atau proses klorinasi. Pencegahan diare yang ketiga yaitu pengolahan sampah yang baik supaya makanan tidak tercemar dari serangga. Misalnya seperti lalat, kecoa, kutu, lipas, dan lain-lain. Pencegahan keempat yaitu membuang air besar dan air kecil pada tempatnya. Sebaiknya menggunakan jamban dengan tangki septik. Selanjutnya yaitu bayi yang minum susu botol lebih mudah diserang diare daripada bayi yang disusui oleh ibunya. Tetaplah anak disusui walaupun anak menderita diare. Selanjutnya perhatikan kebersihan dan gizi yang seimbang. Dan yang terakhir adalah imunisasi sampah. Menu makanan satu hari pada penderita diet adalah antara lain makan pagi. Makan pagi bisa menggunakan roti putih, pisang, dan air putih. Selanjutnya, untuk makanan selingan bisa menggunakan jus apel atau oatmeal. Untuk makan siang, penderita diare bisa memakan nasi putih dengan sup kentang, ayam kukus bumbu, dan air putih. Dan untuk makan malam, penderita diare bisa memakan nasi putih menggunakan sup ayam dan air putih. Baiklah, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.